Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Enea Bastianini menjadi rider dengan catatan waktu terbaik dalam sesi praktis MotoGP Indonesia 2024. Dengan catatan 1 menit 29,630 detik, Bastianini mengalahkan rekor lap yang dicatat Luca Marini, yakni 1 menit 29,917 detik saat masih membela Muni VR46 Racing Team musim lalu. Jorge Martin menyusul di posisi kedua dan rekan setimnya Franco Morbidelli di posisi ketiga. Berikut hasil praktis MotoGP Indonesia 2024. Momen menarik terjadi saat sesi praktis MotoGP Indonesia pada Jumat sore. Adalah Pecco Bagnaia yang terlihat digandeng oleh Marc Marquez untuk kembali ke garasi usai kehabisan bensin. Yang bikin tambah menarik adalah sempat terjadi momen menegangkan antara Bagnaia dan Marquez di pit lane beberapa saat sebelum sesi berakhir. Bagnaia yang memergoki Marquez membuntutinya ketika keluar pit segera berhenti agar Marquez tak bisa mencuri slipstream darinya demi mencatat waktu yang kompetitif. Namun momen sportif justru terjadi kepada keduanya usai sesi berakhir. Pecco kehabisan bensin sesaat setelah melakukan latihan start, menyadari ada masalah pada motor Bagnaia, Marquez pun langsung menghampirinya dan menawarkan lengannya untuk membantu kembali ke garasi. Momen ini ternyata ditonton oleh General Manager Ducati Corse Gigi Dalicnya yang segera tertawa bersama kru Ducati Lenovo tim lainnya. Aksi memukau ditampilkan rider Gresini Racing Marc Marquez saat turun di sesi praktis MotoGP Indonesia. Rider berjuluk The Baby Alien ini melakukan aksi save yang luar biasa di tikungan 10 sirkuit Mandalika. Ya, Marquez yang sedang berusaha mencatat waktu terbaiknya dalam sesi ini mendapati ban depannya selip di tikungan 10 yang mengalir ke kanan. Dengan lengan kanannya yang sempat dioperasi 4 kali, Marquez berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan. Menariknya, aksi save Marquez ini ternyata dilakukan dengan kemiringan 65 derajat ketika melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Franco Morbidelli tak bisa membendung rasa bahagianya usai mampu tampil apik di hari pertama pekan balap MotoGP Indonesia. Morbidelli sepertinya sudah mulai menemukan performa terbaiknya. Usai tampil apik di Misano, rider Italia berdarah Brazil ini mampu meneruskan tren positifnya di Mandalika. Frankie mampu menjadi yang tercepat di sesi FP1 dan bahkan catatan waktunya mampu memecahkan rekor lap sebelum pada akhirnya dipecahkan lagi oleh Enea Bastianini. Sementara di sesi praktis, Morbidelli sukses mempertahankan kecepatannya dan bertengger di urutan ketiga. Hasil ini tentu membuatnya merasa senang. Ia pun optimis bisa meraih hasil baik pada balapan di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Hari ini saya bersenang-senang dengan Ducati. Kami sangat cepat dan saya sangat senang dan kami harus terus seperti ini. Senang melihat catatan waktu dan ini adalah sebuah kebangkitan. Rider asal Portugal Miguel Oliveira dipastikan mundur dari MotoGP Indonesia 2024. Oliveira sejatinya merupakan salah satu rider yang difavoritkan meraih hasil baik akhir pekan ini. Pasalnya, pembalap Trackhouse Racing ini merupakan pemenang seri Indonesia pada 2022 lalu ketika ia masih membela Red Bull KTM Factory Racing. Sayangnya Oliveira mengalami kecelakaan hebat di tikungan 4 sirkuit Mandalika pada sesi latihan bebas pertama. Ia terlempar dari motor Aprilia RSGP miliknya dan terjatuh keras di aspal. Oliveira dilarikan ke medical center untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Oliveira mengalami beberapa keretakan tulang
dan dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan di sirkuit Mandalika. Jorge Martin dan Pedro Acosta berpartisipasi dalam challenge seru yang diadakan Red Bull di Mandalika. Challenge tersebut adalah becak race. Menggunakan bentor atau becak motor, Martin dan Acosta diminta seorang koki untuk mengambil sayuran. Challenge pertama, koki meminta keduanya untuk mengambil bawang. Martin berhasil mengungguli Acosta. Selanjutnya, sang koki meminta untuk mengambilkan cabai dan juga sekaleng Red Bull. Di challenge kedua ini, Acosta berhasil mengungguli Martin. Challenge ketiga, koki meminta bayam, dan Acosta berhasil mempertahankan keunggulannya. Terakhir, sang koki meminta untuk diambilkan tomat. Dengan keisengannya, Acosta mendorong becak yang dikendarai Martin hingga Martin tertahan. Pada akhirnya, Acosta berhasil memenangkan challenge konyol yang diadakan oleh Red Bull. Berbagai momen unik terlihat dari unggahan para rider usai merampungkan kegiatan di hari pertama pekan balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di antaranya adalah Alex Rins, Fabio Quartararo, dan Takaki Nakagami yang memilih untuk berendam di bak yang terisi air es. Hal ini dilakukan untuk mendinginkan suhu tubuhnya lantaran cuaca panas di Lombok yang mencapai 33 derajat. Jurnalis MotoGP Simon Peterson membicarakan pengalamannya meliput hari pertama MotoGP di sirkuit Mandalika. Pria asal Inggris ini menyoroti sepinya penonton di hari pertama pekan balap MotoGP di Mandalika. Ya, terlihat hanya sedikit penonton menempati area tribun utama atau premium grandstand zona merah, tepatnya di trek lurus sirkuit Mandalika. Lewat akun Twitter pribadinya, Peterson menyebut bahwa masalah penonton kembali berlanjut. Ia pun berharap agar sirkuit Sentul di Bogor kembali aktif untuk balap motor dunia. Masalah penonton di Mandalika kembali berlanjut. Grandstand utama memiliki kapasitas sekitar 30.000 kursi dan saya sadar hanya ada 500 orang yang menempati. Saya telah berbicara dengan masyarakat lokal pecinta MotoGP yang mana mereka tidak mampu membeli tiket. Tiket kategori General Admission seharga 30 euro, sekitar Rp500.000, di pulau yang gaji terendahnya 150 euro, sekitar 2,5 juta rupiah. Lebih ideal lagi, semoga saja ada 2 balapan di Indonesia. Satu di sini di Mandalika untuk mendatangkan turis, dan satu lagi di Jawa untuk fans lokal, kembalikan sirkuit Sentul. Di sela-sela pekan balap MotoGP Indonesia, Gresini Racing memperkenalkan skuad baru mereka untuk mengarungi kejuaraan Moto2 musim 2025 mendatang. Gresini Moto2 mempertahankan sosok Albert Arenas, sementara Manuel Gonzalez tak diperpanjang kontraknya dan digantikan oleh sosok rider asal Afrika Selatan Darryn Binder. Perlu diketahui, Binder sendiri saat ini membela tim Liqui Moly Husqvarna Intech GP dan menempati urutan 17 klasemen sementara Moto2 2024 dengan raihan 15 poin. Mario Aji pamer helm spesial yang akan digunakannya pada balapan kandang di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Lewat akun media sosial pribadinya, Super Mario memperkenalkan helm Arai RX-7X FIM dengan grafis khas yang Indonesia banget. Desain grafisnya sendiri memakai motif batik khas Jawa Tengah seperti kawung, dengan kombinasi warna merah putih dan emas. Selain itu disematkan juga burung Garuda yang jadi identitas para pembalap Indonesia. Lalu ada tulisan No Defeat, No Surrender yang bisa diartikan sebagai penyemangat agar Mario Aji semangat pantang menyerah pada balapan nanti. Rumor panas berhembus di pedok MotoGP jelang bergulirnya MotoGP Indonesia 2024. Adalah manajer Honda Alberto Puig yang dikabarkan bakal didepak tim berlogo sayap tunggal itu. Sebagaimana diketahui, HRC sedang mengalami hari-hari berat mereka. Tidak hanya masalah teknis motor, tapi juga beberapa masalah lain. Termasuk diantaranya masalah sponsor setelah Repsol mengumumkan berpisah di akhir musim ini. Dari laporan media asal Italia, Motosan,
Alberto Puig juga dikabarkan akan berpisah dengan Honda. Sedangkan sosok Francesco Guidotti yang kini sedang memimpin tim pabrikan KTM digadang-gadang sebagai penggantinya. Ya, Guidotti dilaporkan akan berpisah dengan KTM setahun lebih awal dari kontrak mereka. Pihak KTM sendiri sudah mempersiapkan Aki Aijo dari Moto2 yang akan menggantikan Guidotti. Direktur Teknis Mercedes, James Allison, mengatakan bahwa timnya akan menyiapkan upgrade besar untuk pagelaran Formula One GP Amerika Serikat 2024. Setelah menjalani akhir pekan yang tidak terlalu baik di GP Singapura, Mercedes punya waktu istirahat yang cukup panjang menuju balapan selanjutnya di GP Amerika Serikat. Mengingat sirkuit kota memiliki karakteristik yang sulit dan menantang, maka Silver Arrow menyiapkan sejumlah upgrade untuk membantu Lewis Hamilton dan George Russell tampil lebih kompetitif. Allison sendiri mengatakan bahwa W15 sejatinya sudah punya kecepatan dasar yang cukup bagus di sirkuit Marina Bay lalu. Namun karena kesalahan strategi dan kelemahan di sektor kecil, performa mereka jadi tidak keluar dengan maksimal.